Apa kelebihan si Gundala Seta hingga Mak Lampir sendiri tidak sanggup menghadapinya? Kau lihat sendiri kesaktian Bagaspati. Kenapa Uyut tidak melawan Ki Bagaspati? Den! Ada apa? Den? Den? Laporan, Den. Ya, apa? Di mana? Mari saya tunjukkan. Di awal episode ini, kita menuju pada Nyi Parwati dan pengemis tangan 1000 yang di saat itu sedang diintai oleh anak buah Mak Lampir dan juga Jabang Sangara, anak Grandong. Mereka pun kemudian segera kembali menuju ke markas untuk melaporkannya kepada Mak Lampir. Sementara itu, Mak Lampir sendiri sedang berusaha menyembuhkan Seraba Buta yang hampir tewas oleh Ki Bagaspati. Ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengobati luka dalam siluman buaya tersebut. Jabang Sangara yang hendak melaporkan temuannya pun dimarahinya, sebab ia sedang memusatkan pikirannya kepada Seraba Buta. Setelah selesai, Seraba Buta pun tampak mulai siuman. Ia pun langsung teringat akan pertarungannya melawan Ki Bagaspati. Tadi aku bertempur. Sekarang, di mana orang tua itu? Kau hampir mati di tangan Bagaspati. Bagaspati? Iya. Kalau aku tidak segera menolongmu, mungkin kau sekarang sudah ada di neraka. Cepat, katakan. Mau lapor apa? Nyi Parwati dan pengemis tangan 1000 sedang ada di sekitar sini, Yud. Jabang Sangara pun melaporkan kalau Nyi Parwati dan pengemis tangan 1000 sedang berada di sekitar tempat tersebut. Si Lampir yang mendengarnya pun cukup terkejut, namun mendadak ia tertawa sambil mengatakan bahwa aroma Arya Soma yang hidup kembali telah tercium oleh hidung tajam pendekar wanita sakti tersebut. Nenek setan itu pun malah senang akan hal itu. Ia pun mengatakan bahwa suatu saat Nyi Parwati pasti bisa dimanfaatkannya untuk menghalau musuh-musuh golongan hitam. Di sisi lain, tampak Arya Soma atau Kaladum Paksa yang di saat itu sedang diintai oleh Tirta, Citrasena, dan seorang penduduk yang menjadi penunjuk jalan. Penduduk tersebut pun mengatakan bahwa orang di depan sana itulah yang telah membuat keonaran di desanya, yaitu desa Randu Alas. Maaf di sana. Bisa kita bicara sebentar? Siapa kalian? Jangan-jangan kamu yang bernama Dewi Sekararum? Ya. Dewi Sekararum? Cepat jawab. Mau apa kau mencari Dewi Sekararum? Untuk aku bunuh. Sabetan pedang Tirta membuat Arya Soma hancur menjadi air. Namun air-air itu kemudian bersatu dan kembali menjelma menjadi tubuh Arya Soma yang utuh tanpa kurang satu apapun.
Tampaknya siluman air itu tidak dapat dibunuh sebab ia memiliki semacam ilmu pancasona yang membuatnya bisa hidup kembali walaupun ia sudah tewas. Hah! Ingat, pertempuran ini belum selesai. Aku hanya ingin mencari Dewi Sekar Arum. Hah! Rupanya dia siluman air. Air? Ya. Kini kita menuju pada Maesa dan Blotong yang di saat itu sedang berada di wilayah Kadipaten Rembang. Seperti biasa, pemuda gendut itu pun tampak menggoda Maesa yang sering melamun semenjak berpisah dengan Ayu Wulandari dan Dewi Sekar Arum. Ia pun kemudian mengatakan bahwa Maesa pasti sedang memikirkan kedua gadis tersebut, di mana ia susah memilih antara Ayu Wulandari ataupun Dewi Sekar Arum. Anak sembara itu pun langsung marah karena merasa diejek oleh Blotong. Ia tidak mau mengakui kalau ia sedang memikirkan dua gadis putri Adipati tersebut. Namun Blotong tetap saja terus mencecarnya agar ia mau mengaku dan tidak malu-malu seperti itu. Kamu itu tertarik pada mereka, tapi kamu itu sedang bingung. Siapa kira-kira yang kamu pilih menjadi istrimu? Ngaco kamu. Ya kan? Ya kan? Ayo jalan. Tinggal nih. Maesa! Waduh, tunggu Maesa, tunggu! Blotong. Sini. Maesa, kamu kok sudah di situ? Bukannya kamu lari ke sana? Sudah. Ayo jalan. Kakak, kapanpun kita harus membalas atas kekalahan kita ini, Kang. Iya. Tapi bagaimana kita bisa membalasnya? Lawong namanya saja kita tidak tahu. Mudah-mudahan muridku berhasil mengetahui nama wanita itu dengan suaminya. Kini kita menuju pada orang-orang liar yang baru saja dikalahkan oleh pengemis tangan seribu dan Nyi Parwati. Mereka tampak sangat penasaran siapa sebenarnya lawan mereka itu. Sebab walaupun mereka telah dikalahkan, namun mereka tetap saja ingin balas dendam. Kini mereka pun menunggu salah seorang kawannya yang ditugaskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya lawan-lawan mereka. Mereka pun menjadi sedikit ragu karena orang yang mereka utus belum juga datang. Namun tak lama kemudian ada suara kuda di kejauhan, pertanda murid pendekar berkumis itu datang. Benar saja, orang itu pun kemudian segera menemui gurunya dan melaporkan berita yang dibawanya, yaitu wanita yang menjadi lawan mereka tempo hari bernama Nyi Parwati. Namanya siapa? Pengemis tangan seribu. Pengemis tangan seribu? Betul dia pengemis tangan seribu? Iya. Apapun yang terjadi, kita harus membalasnya, Kang. Tapi tunggu dulu. Kalau hanya kita bertiga, tidak akan mampu. Siapa? Minta bantuan siapa? Bagaimana kalau kita ajak Warok Macan Putih? Boleh. Ingat baik-baik, di dalam bertempur jangan hanya mengandalkan kesaktian, tetapi juga otak. Kita harus berpikir bagaimana caranya mengalahkan lawan. Dengan langkah atau jurus apa yang harus kita pergunakan. Kalau musuh kita terlalu kuat, Yud? Ya, kita harus berpikir cepat. Berpikir? Berpikir apa, Yud? Berpikir bagaimana caranya melarikan diri. Melarikan diri itu tidak dilarang. Yang penting kita bisa selamat. Apa Uyut juga suka melarikan diri? Cerewet. Ayo kita latihan lagi. Pintar juga si Jabang Sangara. Tahu saja ia kalau Mak Lampir suka melarikan diri dari gelanggang pertempuran. Setiap hari nenek setan tersebut pun sibuk menggembleng anak gerandong itu untuk dipersiapkan guna menghadapi jago-jago golongan putih.
Tidak lupa nenek jelek itu pun mengerahkan setan-setan siluman untuk melatih Jabang Sangara agar menjadi pendekar yang tangguh dan sulit untuk dikalahkan. Demikianlah mimpi dan harapan Mak Lampir yang sepertinya akan sangat sulit untuk terwujud. Di sisi lain, tampak Yulandari yang kembali berlatih dengan giat bersama dengan para kiai dan Kalagondang. Gadis putri Temenggung Martoloyo itu benar-benar ingin menjadi pendekar yang pilih tanding. Semangat berlatihnya begitu besar sehingga hal tersebut menjadikan dirinya selalu ingin berubah menjadi lebih baik lagi, terutama dalam ilmu kesaktian. Luar biasa. Dan Ayu Wulandari akan menjadi pendekar wanita yang perkasa. Bukan cuma dia, tapi Dewi Sekar Arum, putri Adipati Rembang, juga akan jadi pendekar yang pilih tanding. Oh ya? Ya, selain menjadi murid pendekar Raja Wali, dia juga menjadi murid pengemis tangan seribu. Bukan main. Selain itu, masih ada lagi Citrasena dan Banowati. Di kemudian hari, mereka akan menjadi pendekar-pendekar wanita yang pilih tanding, yang mewarisi ilmu dari tokoh-tokoh sakti. Subhanallah. Kiai Basari tampak sangat kagum dengan pendekar-pendekar muda yang disebutkan oleh Kiai Jamas, sebab pendekar-pendekar itu adalah murid dari tokoh-tokoh sakti nomor 1 golongan putih yang nyaris tidak ada tandingannya. Kiai Jamas pun kemudian mengatakan bahwa walaupun begitu, mereka sebagai tetua golongan putih harus tetap mengawasi yang muda-muda agar tetap pada jalan yang lurus. Ketika itu, tampak Kalagondang sedang menjadi lawan Ayu Wulandari untuk menjajal ilmu-ilmu baru gadis tersebut. Ilmu Ayu Wulandari tampaknya semakin berkembang dengan pesat. Beberapa ilmu Kiai Jamas pun telah diturunkan kepadanya, sehingga kemampuan gadis itu semakin hebat saja. Kalagondang yang menjadi lawan belatinya pun dapat merasakan kemajuan pesat yang dialami oleh putri Temenggung Martoloyo tersebut. Kini kita menuju pada wilayah timur, di mana pada saat itu Pangeran Trunojoyo tampak marah besar karena mendapatkan laporan dari para anak buahnya bahwa ada rombongan Kiai Jabat yang sedang bersama dengan company dan juga komplotan Mak Lampir. Rombongan Kiai Jabat bersama Opsir Company? Mereka juga bersama Mak Lampir, Pangeran. Mereka juga bersama Mak Lampir? Benar, Pangeran. Hah? Sulit dipercaya. Apa iya orang semulia Kiai Sepuh mau menjadi antek company? Tidak bisa dibiarkan. Tangkap mereka! Tunggu Kisana. Kenapa kalian menghalangi jalan kami? Hei, pengkhianat! Serahkan diri kalian! Kami utusan dari Kadipaten Tegal. Ingin berunding dengan pimpinan kalian. Pangeran Trunojoyo. Hah? Jangan banyak ngomong! Kalian antek company komplotan Malampir. Menyerahlah untuk kami tangkap. Lancang kalian! Menuduh kami antek company. Cabut omongan kalian! Tangkap! Tunggu, kita tidak bisa membunuh bangsa kita sendiri seperti ini. Betul, Kiai. Saya juga tidak tega. Hindari, Tardula Kadia Bayu. Kiai Jabat pun mengajak Ki Demang Pranantaka dan yang lainnya untuk menghindar dari pasukan Trunojoyo yang sangat ngotot menuduh mereka sebagai sekutu company. Setelah berada di tempat yang aman, Gendowor pun kemudian menjadi bingung sendiri dengan kejadian barusan. Ia pun menjadi sedikit ragu, apa mungkin mereka akan gagal menjalankan tugas dari Temenggung Martoloyo. Sujana pun kemudian mengatakan bahwa ia malu kepada Roro Setiawati jika sampai gagal
melaksanakan tugas tersebut. Begitu juga dengan Endang Larasati istrinya. Wanita itu tidak mau pulang dengan tidak membawa hasil. Ki Jabat pun kemudian memastikan bahwa apapun yang terjadi, mereka harus tetap berhasil untuk menemui Pangeran Trunojoyo. Kini kita menuju pada Sekar Arum yang di saat itu sedang bersama dengan Ki Panut atau Raditya yang merupakan guru besar Tirta sekaligus orang tua angkatnya. Dek, aku dapat ikan satu lagi. Bagus, berarti kita bisa makan ikan seorang satu, ya? Siapa kau? Kau ingin tahu siapa namaku? Baik, namaku Seraba Buta. Aku adalah penguasa sungai ini. Seraba Buta, dia pasti siluman buaya. Aku pernah mendengar kalau saudaranya si Katakili mati dibunuh oleh Gundala Seta. Mungkin di sungai ini juga. Mungkin sekarang dia sedang mencari-cari orang yang membunuh saudaranya. Ki Panut pun teringat akan Gundala Seta, di mana menurut kabar yang didengarnya, penguasa Pulau Nusa Laut itu telah membunuh salah satu anak buah Seraba Buta. Entah kapan Ki Panut bertemu dengan Sekar Arum. Mungkin ia pernah menolong gadis tersebut, sehingga kini ia bersama dengan Putri Adipati Rembang itu. Ia pun kini memperhatikan Sekar Arum yang sedang diinterogasi oleh Seraba Buta. Gadis itu pun mengatakan tentang siapa dirinya dan dari mana asalnya. Mendengar nama Dewi Sekar Arum, Seraba Buta pun tampak tertawa senang, sebab ia merasa pernah mendengar nama itu langsung dari Mak Lampir. Ia pun kini hendak menangkapnya. Lebih baik sekarang juga kau ikut denganku. Kau tidak bisa memaksakan kehendakmu, Kisanak. Harus ikut. Tidak. Maaf, Kisanak. Kalau kau ingin mengajak orang, kau harus menjelaskan lebih dulu mau kemana dan untuk keperluan apa. Jangan main paksa. Jangan ikut campur. Ayo ikut. Seraba Buta tampak sangat bernafsu untuk menangkap Dewi Sekar Arum. Mungkin karena gadis itu adalah salah satu pendekar yang diincar oleh Mak Lampir. Pertarungan keduanya pun tampak semakin sengit saja. Dewi Sekar Arum pun telah mengeluarkan ilmu-ilmu Raja Wali saktinya yang belum sempurna itu, namun sudah cukup hebat untuk melawan Seraba Buta. Ia pun kini mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk menghindari terjangan Seraba Buta yang mencecar kuat dirinya. Melihat semua itu, Ki Panut pun menjadi khawatir dengan keselamatan Dewi Sekar Arum. Aku khawatir dengan Dewi Sekar Arum. Seraba Buta bukan tandingannya. Kurang ajar. Berani kau menyerangku? Aku hanya ingin tahu seberapa hebat ilmumu. Ya. Kurang ajar. Ya. Seraba Buta tampak sangat marah karena telah dijatuhkan oleh Ki Panut. Namun ia tidak mengetahui siapa yang menjadi lawannya itu. Kini kita tinggalkan sejenak pertarungan yang seru itu. Kita menuju pada markas Mak Lampir, di mana nenek setan tersebut masih saja terus mendampingi Jabang Sangara yang sedang berlatih keras agar menjadi pendekar yang tangguh. Seperti biasa,
anak setan itu berlatih bersama dengan siluman-siluman pilihan mak lampir yang berilmu cukup tinggi dan bisa mengimbangi Jabang Sangara. Berbagai cara dilakukan oleh si lampir agar anak setan itu bisa menguasai ilmu-ilmu tingkat tinggi warisannya. Namun tidak bisa dipungkiri, walaupun Jabang Sangara adalah anak setan, namun tetap saja ia harus belajar dari bawah untuk dapat mewarisi kesaktian mak lampir, sebab tidak mudah menguasai ilmu-ilmu tingkat tinggi jika tenaga dalam dan kemampuannya masih rendah. Walaupun masih kecil, anak itu telah menguasai jurus-jurus yang cukup hebat, sebab ia tidak pernah berhenti berlatih. Kini kita kembali lagi menuju pada pertarungan yang semakin sengit antara Ki Panut yang bernama asli Raditya dengan Seraba Buta atau Raja Siluman Buaya yang menguasai Kali Bantaran di wilayah Gedung Ombo. Siluman Buaya, ternyata ilmumu tidak seberapa. Luar biasa, akhirnya Ki Panut menggunakan salah satu ilmu pamungkasnya, yaitu ajian Tapak Nanggala, warisan dari Krishnamurti yang merupakan guru besarnya. Ajian Tapak Nanggala adalah ajian yang langka, yang memiliki daya gedor luar biasa, dan merupakan pukulan paling hebat melebihi ajian Gelap Sewu milik pengemis tangan 1000. Ketika itu, tampak Jabang Sangara masih berlatih bersama dengan siluman-siluman yang selalu berganti-ganti. Mungkin mereka digilir oleh mak lampir untuk menjajal kemampuan anak gerandong tersebut. Di tengah pertarungan itu, mendadak mak lampir melihat ada sesuatu yang jatuh dari udara, seperti benda yang sengaja dilemparkan ke markasnya tersebut. Ia pun kemudian segera menyuruh Jabang Sangara untuk menghentikan latihannya. Seraba Buta, dasar buaya. Apakah dia sudah mati, Yud? Napasnya masih ada. Bawa dia ke dalam. Kau terkena aji Tapak Nanggala. Tapak Nanggala? Iya, untung tidak dengan tenaga dalam yang penuh. Kalau tidak, tubuhmu akan hancur. Tapi Krishnamurti sudah lama mati. Krishnamurti punya 3 orang murid. Raditya, Anggara, dan Rengganis. Mungkin salah satunya masih hidup. Memang kalau mereka masih hidup, kenapa, Yud? Kalau kau terkena aji Tapak Nanggala, tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Ya, memang benar apa kata mak lampir. Ajian Tapak Nanggala memang sangat luar biasa dahsyat, dan sejauh ini belum ada pendekar yang mampu menahan ajian hebat tersebut. Di sisi lain, tampak Ki Panut
yang sedang membakar hewan buruannya. Ia masih menemani Sekar Arum yang sudah 2 hari tidak sadarkan diri alias pingsan. Namun ia sudah mengobati gadis tersebut dengan menyalurkan tenaga dalamnya untuk mengobati luka dalam Sekar Arum. Di tengah keasikannya itu, mendadak Ki Panut mendengar suara seruling yang sangat dikenalnya. Aku kenal tiupan suling itu. Kalau bukan Raja Wali Sakti pasti mawar. Dia pasti mengenali aku. Lebih baik aku menyingkir. Sekar Arum. Arum. Nyi Mawar Putih pun membangunkan Sekar Arum, dan setelah gadis itu bangun, ia pun menjadi bingung mengapa ia berada di tempat tersebut. Nyi Mawar gurunya itu pun mempertanyakan mengapa Sekar Arum tidur di tempat itu sendirian. Arum pun kemudian segera menghampiri tempat pembakaran Ki Panut yang berada tidak jauh dari tempatnya pingsan. Di mana orang itu? Siapa? Ki Panut. Tadi kami sedang bakar ikan di tepi danau. Kemudian aku bertempur melawan seraba buta. Lalu aku tidak ingat apa-apa. Coba aku lihat tanganmu. Kemarin kamu terkena pukulan sakti siluman buaya. Tapi kamu beruntung. Kamu mendapat penyaluran hawa murni dari tokoh sakti. Siapa namanya tadi? Ki Panut. Ki Panut. Aku tidak pernah mendengar nama itu. Tapi Guru, Ki Panut hanya seorang petani biasa. Oh, mungkin dia adalah tokoh sakti yang sudah mengasingkan diri. Kisanak, aku majikan Bukit Raja Wali. Aku berterima kasih padamu karena kau telah menyelamatkan muridku. Luar biasa. Anak itu sudah mewarisi ilmu ayahnya dengan sempurna. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.